Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan nyeruput kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap. Namanya kopi lanang, topi berry dari Ulung Wae. Mau bahas soal kejadian yang baru-baru terjadi kemarin. Jadi terjadi kebakaran di gedung cyber di Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada korban juga sih, tapi saya tidak ingin bahas itu, tidak ingin bahas apa terjadi karena saya belum tahu ya. Kita semua belum tahu. Nanti kita tunggu kabarnya, hasil dari investigasinya gitu ya. Kenapa apanya itu. Hanya saya mau ini sedikit cerita tentang efek dari itu semua, dari efek dari kebakaran ini. Jadi, sorry barusan motor lewat ngomong gitu ya. Jadi gedung cyber, ada orang yang mengatakan gedung cyber 1, gedung CDC, ataupun namanya saya bilang di gedung cyber ya. Kalau saya bilang itu gedung cyber karena tulisannya gedung cyber dulu ya. Masih ada nggak ya? Sudah lama nggak ke sana. Gedung cyber itu merupakan salah satu gedung tempat data center utama di Indonesia. Ya, di Indonesia. Di sana itu banyak orang meletakkan server dan perangkat jaringan. Jadi perangkat jaringan. Jadi itu salah satu gedung yang koneksinya paling hebat di Indonesia, well connected. Semua penyedia jasa layanan yang terkait dengan internet, operator, telekomunikasi semuanya ada di sana. Jadi saling nyambung di sana. Nah, dulu kantor saya juga, kantor perusahaan saya juga dulu di sana. Sekarang sudah tidak lagi. Dulu di sana, jadi senang juga ke sana ya. Karena gedungnya bagus emang. Nah, jadi kenapa semuanya itu tercentralize ke sana? Kita lihat dari kacamata Internet Service Provider dulu ya, ISP. Jadi ISP itu kalau saya punya Internet Service Provider dulu, masing-masing bawa koneksi sendiri-sendiri. Jadi misalnya saya ISP 1 gitu ya, ISP BR gitu. Saya mendapatkan link jalurnya dari internetnya lewat Singapura misalnya. Salah satu operator atau provider di sana. Jadi saya akan menggunakan link saya dari Singapura ke Indonesia. Nanti dari Singapura dia nyambung ke upstreamnya lagi, di atasnya lagi nyambung sehingga bisa terkelola seluruh dunia gitu ya. Nah, saya misalnya ISP 1, misalnya ada ISP kedua, ISP XYZ. Dia misalnya punya koneksinya link upstreamnya itu dari Malaysia. Maka ini lucu juga nih kalau saya ISP-nya 1 di sini di Bandung ya. Nih SP BR di Bandung, SP XYZ di Bandung juga, mau kirim-kiriman email, muter dulu tuh keluar dari saya ke Singapura dulu ke upstreamnya, nanti upstreamnya balik lagi ke Malaysia, baru ke SP XYZ. Sangat tidak efisien ya, lambat. Terus ini bandwidth ya, kita itu ada layanan fisiknya juga ya, ada jaringannya juga, ada bandwidthnya, seberapa besar kapasitasnya lah kalau kita bilangnya, kapasitasnya yang kita langganan. Misalnya kalau saya langganannya bandwidthnya berapa? 10 mega ya, skala 10 Mbps gitu ya. Ada yang 100 mega, ada yang 1 giga. Nah itu kan kepake ya. Dan dulu jalurnya tuh mahal ya. Jadi kalau sekarang jalurnya lebih murah harganya per byte-nya itu lebih murah. Jadi dulu berarti kita ngabisin jalur ke luar negeri nih, dari saya keluar ke Singapura ke ini ya, ke upstream, nggak tahu upstream di mana, apakah di Jepang lah atau apa, turun lagi gitu ya. Ngabisin bandwidth kita bilangnya gitu. Itu zamannya email ya, apapun itu paket-paket data kita ya, datanya kita routingkan, kita lemparkan, kita lewatkan jalur situ ya. Itu kayak kita kirim-kiriman surat, saya mau kirim surat ke ITB ya, sama di Bandung, suratnya ke Jakarta dulu, baru Jakarta balik lagi ke Bandung. Ngapain kan ya gitu. Nah, maka dikembangkan yang kita sebut namanya Internet Exchange. Jadi Internet Exchange itu kalau kita gambarkan ya, itu kayak exchange stasiun ini juga, stasiun bus ya.
terminal bus atau stasiun kereta api. Jadi bus dari mana-mana kumpul di terminal itu, dari terminal itu nyambung ke mana-mana. Jadi kan lucu kalau saya misalnya mau ke Jogja, terminalnya ada di Jakarta, kan lucu ya. Berarti di Bandungnya harus ada terminal, yang mau kemana gitu ya. Nanti di mana lagi, di Cirebon ada terminal lagi gitu ya. Mau ke Jakarta atau ke Semarang atau kemana. Jadi gitu ya, jadi ada terminalnya. Nah, data tuh juga demikian ya. Jadi paket-paket kita yang jalan, misalnya saya dari Bandung, ini SPXYZ juga di Bandung ya, lewat terminalnya tadi ya. Terminalnya kita buat namanya exchange tadi ya. Exchange itu tempat pertukaran. Nah, di exchange, nah itulah saya nyambung ke exchange ya dengan jalur dari Indonesia. Misalnya saya pakai providernya, nggak tahu siapa ya. Misalnya saya pakai jaringan list line dari Telkom katakanlah ya. Terus si providernya satu LGI SP1XYZ pakai providernya Lintas Arta misalnya gitu ya. Nyambung ke exchange yang sama ini. Jadi nyambung itu. Sehingga nanti kalau ada surat atau pesan atau WhatsApp atau apa, bukan WhatsApp ya, email lah paling gampang emailnya. Email dari saya mau menuju seseorang di yang dia pelanggan ESP-XYZ. Nah, ketika email mau dikirim, dia lihat dulu, ini mau diarahkan kemana nih paketnya? Oh, ini paketnya ke ESP-XYZ. Nggak perlu ke Singapura, nggak perlu ke ini. ESP itu ada di interchange tadi ya. Jadi di exchange tadi, dan maka paketnya masuk ke exchange-nya, balik lagi ke ESP-XYZ. Jadi dekat ya. Jadi exchange itu banyak manfaatnya. Karena kalau misalnya exchange-nya itu ada di misalnya exchange-nya itu ada, katakanlah kalau di Bandung misalnya katakanlah di ITB gitu kan ya. Jadi dari saya ISPBR ke ITB, dari ITB ke ISP-XYZ gitu. Jadi langsung ya. Cuma satu hop, saya satu ke ITB ke XYZ, dua loncatan, dua hop dua loncatan, cek selesai. Sehingga secara ngirim bandwidth saya yang keluar negeri tadi ya, bandwidth keluar negerinya bisa dipakai untuk nggak tahu lah ya, ngakses apa, Facebookan, Instagraman atau apa gitu ya ke sana, atau nonton Netflix gitu ya. Nah yang ini tadi yang lokal nggak perlu pakai yang luar negeri, lebih cepat. Nah, sekarang biayanya juga lebih murah ya, karena bandwidth dalam negeri lebih murah. Dan kalau ada exchange bersama yang sifatnya nggak bayar ya, misalnya bukan nggak bayar ya, tapi maintenance kita kelola bersama lah, yuk kita adakan exchange bersama yuk gitu. Nah, maka adalah Internet Indonesian Internet Exchange, ada OpenEXP, dan macam-macam. Jadi Indonesia tuh luar biasa ya, ada Internet Exchange. Nanti kita bisa berguru kepada para pakarnya, ada Johar, ada Marcel gitu ya. Mereka berdua-dua ya salah dua dari yang banyak mengembangkan ya konsep internet exchange di Indonesia. Nanti saya cobalah ya ngajakin mereka untuk ngobrolin secara lebih teknis lagi ya. Jadi exchange-nya begitu ya. Nah, exchange tadi yang sebagai IIX tadi, Internet Exchange tadi di Indonesia itu tadi ada di gedung cyber. Sehingga semua orang, semua ISP ya, tadi ISPBR, ISP-XYZ, ISP yang lain-lain ya, nggak tahu Anda pelanggan sekarang ISP yang mana-mana ya, IndiHome, macam-macam, semuanya nyambung ke sana ya. Sehingga internet service provider di Indonesia itu satu hop semua, satu loncatan semua ya, karena tadi kita punya Internet Exchange. Itu sebuah inovasi yang luar biasa untuk Indonesia, makanya internet Indonesia bukan tiba-tiba ya, menjadi lebih cepat, drastically ya dari zaman dulu ya. Kalau Anda lihat dari zaman akhir 90-an gitu ya sampai sekarang, itu internetnya jauh lebih cepat sekarang, harganya juga jauh lebih murah. Nah, karena tadi ya adanya Internet Exchange. Nah, Internet Exchange itu tidak harus di satu tempat, ada beberapa tempat. Di Indonesia ada beberapa tempat yang saya sekarang nggak tahu, yang saya tidak boleh sebutkan namanya, atau saya nggak tahu, lebih tepatnya Pak Budi nggak tahu lah gitu ya. Pak Budi nggak tahu ada Internet Exchange juga bisa kita peer to peer ya, bisa berdua ya, kita buat sendiri yuk boleh, tapi itu repot ya kalau ada katakanlah 100 ISP, maka saya harus buat 100 ini ya bilateral agreement, wah repot, mendingan satu exchange bersama. Tapi boleh ya, saya dengan ISP tetap tuh tarik-tarikan gitu ya. Dulu ada ISP Bandung Melsa, saya tarik juga ke ITB, jadi antara Melsa dan ITB satu hop misalnya gitu ya. Nah, tapi inilah ya, intinya pengen nyambungin gitu ya semua, sehingga semuanya menjadi lebih terhubung ya. Nah, Internet Exchange ini salah satunya ada di gedung
cyber yang kemarin kebakaran. Sehingga akibatnya link-link internet yang lewat gedung cyber tadi terganggu ya. Kebakarannya ini ya cukup signifikan, luar biasa. Nah, itu kemarin ya siang, sehingga malam ini masih malam tadi malam tuh sudah ya kebakaran cepat teratasi ya, tetapi damage-nya kan harus diinvestigasi dulu, diperiksa dulu sambil diperbaiki. Perbaikannya nggak gampang ya, membersihkan debu-debunya, bekas-bekasnya segala macam ya. Dan kalau ada asap-asapnya kan masih berbahaya awal-awalnya ya, sehingga tidak dengan mudah kita recover ya. Jadi saya ini sangat mendoakan teman-teman ya yang di sana, semoga proses recovery-nya, proses kembalinya itu menjadi lancar, cepat gitu ya. Kemudian juga nanti kan mereka harus mengganti perangkat-perangkatnya juga kan. Mengganti perangkat itu ada perangkat yang bisa dibeli begitu saja, misalnya kalau hanya switch hub segala macam, tapi kan ada juga perangkat yang harus order dulu, mahal, lama ordernya ya. Sehingga ya ini ya mohon dimaafkan aja ya kalau internet kita lambat. Saya juga ya termasuk yang sangat bergantung kepada internet ya. Ada bisnis proses kami yang sangat bergantung pada itu. Klien juga komplain ya, kenapa ini kok ini? Ya mohon maaf aja gitu, internet kami ini namanya juga disaster ya, bukan sesuatu yang biasa. It's not business as usual, it is a disaster ya namanya. Ini ya musibah ya, ini musibahnya cukup besar. Nah, tadi ya cerita sedikit lagi, ini teknis lagi dikit ya. Jadi kan tadi ada routing ya, ada gimana saya taunya ya. Misalnya saya tadi kirim email dari ISP saya, ISBR ke ISP XYZ. Saya punya nomor IP. Kalau komputer tuh ya di dunia internet sana diidentifikasinya tuh dengan IP, nomor IP gitu ya, nomor IP. Kayak di fisikal tuh jalan rumah, Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Ganesha 10, ITB Jalan Ganesha 10. Terus jalan Rektorat itu Taman Sari nomor berapa? Saya lupa, Taman Sari nomor berapa. Nah, bagaimana saya tahu tadi ya paket yang saya ini dilewatkan internet exchange-nya atau dilewatkan lewat misalnya tadi lewat Singapura ya, keluar itu ya. Berarti si device-nya ini, perangkat-perangkat jaringan ini, router-routernya ini dia harus tahu. Oh, IP sekian itu dilewatkan jalur yang itu, yang ini jalur yang sana, yang ini jalur sana. Jadi ada yang kita sebut routing table ya. Itu arahnya paketnya kemana-mana. Nah, routing ini juga dulunya dilakukan secara manual zaman-zaman dulu ya. Oh, ini kalau kesini diarahkan ke sana, kalau ini diarahkan sana, jenis-jenis gini. Kalau misalnya ke Amerika, misalnya Pak Budi mau kirim surat ke Amerika, semuanya taruh ke arah Jakarta dulu. Nanti Jakarta dikirimnya, nggak tahu kalau ke Amerika mana. Kalau surat fisik ya, Los Angeles lah, San Francisco, nggak tahu. Nanti di sana didistribusikan gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Ya, paket-paket data kita juga gitu. Ya. Nah, dulu routing table dikodingkan secara manual, ribet ya. Awalnya sih karena dunia internet kecil ya, jadi masih awal. Tapi begitu internet meningkat, ribet ya, ngupdate-nya segala macam, sehingga update manual itu sekarang akan menjadi cumbersome tuh repot, ribet, dan kemungkinan kesalahannya tinggi ya. Saya ngetik salah 173 jadi 175 atau 178, salah lihat, salah ketik, salah pencet gitu kan ya. Nah, maka sekarang routing ada yang dinamik ya. Ada gimana dia tahu-taunya. Jadi kalau misalnya jalur sana putus, oke, jalur sana putus maka dilewatkan jalur yang ini untuk jalur sana. Misalnya kita punya 5 alternatif jalur ya. Ini ada yang Singapura, ada yang Internet Exchange Jakarta, Internet Exchange Bandung atau apa gitu ya. Ini kemana? Nah, ada algoritmanya atau ada protokolnya untuk menghitung. Yang namanya BGP ya, yang topnya sekarang itu BGP. Mungkin nanti ke depan lagi ada yang lebih hebat lagi. Nah, si BGP ini memberikan informasi routingnya tadi. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana gitu ya. Jadi si BGP ini. Nah, informasi mengenai data ini routing harus di sana ke sana itu tergantung dari kemampuan si routernya tentunya ya. Kayak dulu routernya manual, harus kita masukkan ini ya. Terus dia punya kemampuan ini, terus ada BGP-nya, ada upgrade-nya segala macam. Sehingga kemampuan si router itu melakukan update itu juga tergantung dari si routernya, kapasitasnya, kemampuannya segala macam. Gitu. Jadi ini juga karena tadi malam kemarin siang itu
Setelah kebakaran itu, maka si router-router di berbagai tempat internet ini juga keganggu ya, karena mereka harus mengupdate routing table-nya lagi ya, secara dinamik. Ada yang sanggup, ada yang harus dilakukan secara manual tadi ya. Jadi itu. Ada yang mungkin memorinya habis, jadi routernya harus di restart atau di apa ya, karena tadi ya informasinya tiba-tiba banyak. Di Indonesia saya nggak tahu udah berapa ISP sekarang ya, di atas 100, 200, di atas 200 ya. Terus mesin-mesinnya banyak, IP-nya, segmen IP-nya banyak gitu ya, AS number-nya banyak, sehingga dengan kata lain routing table-nya complicated ya. Jadi perbaikan ini akan membutuhkan waktu. Jadi bersabarlah gitu ya. Jadi saling menyabarkan dan pahami banyak bisnis yang menggunakan jaringan internet yang akan terganggu ya. Ya mohon dimaafkan aja. Saya juga harus memaafkan diri saya sendiri, memaafkan klien saya, dan saya juga minta maaf kepada klien-klien kami yang layanannya menjadi sangat terganggu. Gitu ya. Jadi sabar ya, dan saya juga tidak ingin sok tahu, jadi ya kita jangan ikut sok tahu ya. Nanti kita tunggu kabarnya, hasil investigasinya gimana, terus kita tunggu kabar juga teman-teman yang melakukan update jaringan ya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi, semoga cepat recovery-nya lancar, dan juga mungkin juga kesempatan untuk membaiki sistem kita menjadi lebih baik ya. Gitu ya, sehat semuanya ya. Kita nikmati ini dulu. Kopi lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.